Dalam rangka membentuk profesionalisme dan integritas pegawai ASN sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dijelaskan detail bahwa ASN memiliki fungsi dan peranannya yang vital dalam mewujudkan NKRI. Aturan kebijakan yang telah ditetapkan ini menjadi pedoman bagi seluruh ASN agar selalu menjaga kualitas kinerja dan pelayanannya terhadap publik yang prima serta bertanggung jawab. Saya, Fadila Rizky Aminda, CPNS dosen agribisnis UPN Veteran Yogyakarta, berkomitmen akan selalu menjalankan fungsi dan peranannya sebagai ASN yang profesional dan berintegritas. Fungsi dan tugas ASN sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayanan publik, dan 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Adapun peranan ASN sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu sebagai planner, eksekutor, dan controller dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang profesional, bebas intervensi politik, dan steril dari berbagai praktik KKN. Selain ASN yang diberikan tugas dan peranan di atas, sebagai bentuk apresiasi yang diberikan oleh pemerintah adalah perwujudan dari hak dan kewajiban ASN. Hal ini bertujuan agar ASN selalu memberikan performa yang terbaik kapanpun dan dimanapun. Adapun hak ASN berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua serta cuti. Adapun kewajiban yang harus dipatuhi oleh seluruh ASN berdasarkan Pasal 24 yaitu 1. Setia taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah. 2. Menjaga persatuan kesatuan bangsa. Dan 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pemerintah. 4. Menaati peraturan perundangan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugas kedinasan. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, dan tindakan. Serta 7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Di samping beberapa hal yang telah saya bahas sebelumnya, tentunya pemerintah juga telah menetapkan karir path atau jenjang karir yang bisa dicapai oleh setiap ASN sampai purna tugas nantinya. Adapun hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dengan kaidah sistem merit. Sistem ini mendefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja yang diberlakukan secara fair, adil, wajar, tanpa praktik diskriminasi. Career Development ASN ini juga diatur agar mampu mengakomodir para ASN yang berprestasi untuk selalu mendapatkan ruang dalam perkembangan karirnya yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah dengan mempertimbangkan integritas serta moralitas. Adapun saya sebagai ASN yang menjabat sebagai asisten ahli dosen, tentu terdapat jenjang karir yang ingin dicapai selama pengabdian untuk negara hingga purna tugas nantinya. Adapun untuk urutan pengembangan karir dosen adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai asisten ahli, yang kedua lektor, yang ketiga lektor kepala, dan yang terakhir adalah sebagai guru besar. Adapun proyeksi karir saya ke depannya berdasarkan sistem merit yaitu karir sebagai dosen bisa terus berkembang, tidak hanya ditentukan oleh angka kredit yang dikumpulkan setiap melaksanakan tugas pokok dan penunjang. Setidaknya harus ada 5 hal yang perlu dilakukan oleh seorang dosen agar karirnya berkembang, yaitu yang pertama adalah sertifikasi pendidik. Ini menjadi step awal karena dengan meraih sertifikasi maka dosen dapat diakui sebagai dosen yang profesional. Yang kedua yaitu melanjutkan studi S3. Ini menjadi tiket utama agar dosen bisa menjadi lektor kepala maupun guru besar. S3 juga menjadi kunci bagi dosen untuk mencapai puncak karir sebagai jabatan fungsional. Dan yang ketiga yaitu pengembangan kompetensi profesional. Tugas dosen tidak hanya mengajar, tetapi harus terus belajar demi meningkatkan kompetensi profesional dan up to date. Belajar S2 dan S3 adalah suatu kewajiban, dan selanjutnya harus aktif mengikuti pelatihan dari kampus maupun pemerintah. Pelatihan dari pemerintah yang wajib adalah pelatihan pekerti dan asisten ahli yang sudah menjadi syarat umum dalam Setdos Smart 2021. Dan yang keempat yaitu kenaikan jabatan akademik. Kemudian yang kelima yaitu pengembangan karya ilmiah dan publikasi. Semakin rajin dosen berkarya, maka semakin mudah karirnya berkembang. Publikasi menjadi syarat utama untuk berbagi
keperluan seperti Serdos, Jakfung, program beasiswa, kelulusan S3, dan lain-lain. Sehingga ini menjadi krusial bagi dosen. Rajin melakukan publikasi merupakan produktivitas seorang dosen dan ikut berkontribusi dalam pengembangan iptek secara nasional dan global. Demikian adalah gambaran umum prinsip manajemen ASN dalam ruang lingkup dosen. Semoga saya mampu menuntaskan amanah ini dan selalu berkembang hingga level tertinggi dalam pengabdian untuk negeri tercinta NKRI. Serta Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan keberkahan dalam perjalanan hidup karir dosen, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua para dosen dan seluruh ASN di Indonesia. Terima kasih.